Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi rafa'a liman waqafa bi babihi qadra wa a'la liman tasaba bi janabihi dhikra. Ahmaduhu subhanahu hamda 'abdi arfahu wa ma'rifati wa ashkuruhu syukran katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa la fi ilahiyati ta'ala fi dzalika uluwan kabira. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzi adhaba anhum rijsa wa tahharahum tathira wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa qad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, mengawali khutbah pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang tamah, syukur yang sempurna. Syukur yang sempurna didahului oleh 3 perkara. Yang pertama lisan, yang kedua hati, yang ketiga perbuatan. Mari kita jiwai al-aslu fil kalam hakikat. Asal daripada sebuah lafaz itu dilihat hakikatnya, artinya. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, meripat jantung, hati, sirah, semuanya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian teman-teman kita, sebagian saudara kita belum mampu menghadiri, belum mampu melaksanakan salat dikarenakan sakit. Yang kedua, alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup pada kesempatan kali ini. Banyak saudara-saudara kita seusia kita, bahkan ada yang di bawah kita, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang saudara-saudara kita yang tak mampu mengikuti acara sholat Idul Kurban pada pagi hari ini, saudara-saudara kita ada yang berdoa yang di alam kubur, Rabbana absirna wasami'na farji'na na'mal amalan sholihah fa inna muqinun. Ya Tuhan kami sudah mendengar, kami yang sudah melihat. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal amalan sholihah, agar kami bisa beramal soleh, amal kebaikan. Fa inna muqinun, kami orang-orang yang yakin, tapi sudah berada di alam kubur, tidak akan kembali lagi. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup pada kesempatan ini. Syukurnya harus syukur yang tamah dengan ucapan alhamdulillah dan dijiwai. Yang kedua dengan hati
hati kula lan panjenengan harus sadar, harus terasa dalam hati bahwa apapun semuanya titipan dari Allah. Anak titipan, harta titipan, seluruhnya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat akan berpisah, suatu saat akan diambil kembali oleh pemilik hakikinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang ketiga dengan perbuatan. Asyukru syarfun ni'am fima yardha bihil mun'im. Yang dikatakan syukur adalah menggunakan nikmat, menggunakan pemberian sesuai dengan kehendak yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi anak bersama-sama dididik, dikenalkan Allah, dikenalkan Rasul, dikenalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi nikmat harta ini digunakan untuk berjuang, bahkan digunakan untuk berkorban. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan bagi kita yang dititipi harta benda. Surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Janganlah kamu bermegah-megahan, janganlah kamu saingan tumpuk-tumpukan harta. Hatta yurtumul maqabir, sehingga kamu sampai melalaikan namanya liang kubur. Ini peringatan oleh Allah kepada kula panjenengan bagi kula panjenengan saat hidup di dunia. Ada lagi peringatan Allah dalam surat Al-Humazah bagi orang-orang yang dititipi harta benda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi jama'a malau wa addada. Alladzi orang-orang jamaah yang mengumpulkan mal harta wa addada dan menghitung-hitungnya. Yang sabu'an nama lahu akhladah, dia menyangka bahwa dengan hartanya akhladah akan hidup kekal selama-lamanya. Kalla layum badan nasir utama. Orang yang semacam itu punya keyakinan akan dilempar ke neraka utama. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan seluruh perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, dengan bertakwa kula lan panjenengan akan jadi mulia. Dengan bertakwa kula lan panjenengan akan bahagia. Dicontohkan Al-Quran menyebutkan wa aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkan wajahmu, hadapkan seluruh tubuhmu lid-dini hanifah, ke arah agamanya Allah yang lurus. Hanifah bermakna mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, hanifah, yaitu mengikuti bimbingan Nabi Ibrahim. Yang kedua, wattabi millata Ibrahim hanifah, ikuti Nabi Ibrahim yang mempunyai gelar hanifah, mempunyai agama yang lurus, tidak bengkok. Ihdinas siratal mustaqim, lurus jalannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah terdahulu. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, Allahu Akbar walillahil hamd. Kula lan panjenengan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam punya ikatan yang kuat di dalam hati, yaitu saat kula lan panjenengan melaksanakan sholat, di tahiyat akhir ada sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa jika sholat kula lan panjenengan sudah betul, sholat kula lan panjenengan sudah sesuai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittabi Ibrahim hanifah, mengikuti langkah-langkah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia,
mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama disampaikan Rasul Muhammad SAW yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Inna a'toina al-Kautsar. Kita diberi nikmat yang banyak, diberi nikmat hidup, diberi nikmat anak, diberi umur, seluruhnya diberi. Mengikuti Nabi Ibrahim fasoli, mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan melaksanakan syukur yang sempurna. Yang kedua mendirikan sholat wanhar, dan yang ketiga berkorban. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, sholat kulolan panjenengan, sholat anak-anak kulolan panjenengan menjadi benteng agama, menjadi penguat agama, bahkan tegaknya agama dilaksanakan sholat. Agama akan roboh jika sholat tidak diperhatikan. Anak keturunan kulolan panjenengan, sudahkah melaksanakan sholat mengikuti ketentuan Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin, Allahumma ja'alni muqimas shalah. Doa Nabi Ibrahim, jadikan seluruh keturunanku mendirikan sholat, jadikanlah seluruh keturunanku melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari anak-anak kulolan panjenengan, wahai anak-anak, wahai para kanak-kanak, ayahmu umurnya miliknya Allah, ibumu umurnya miliknya Allah. Sewaktu-waktu dipanggil kamu mengikuti siapa? Harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salat sebelum kulolan panjenengan disolati, sebelum kulolan panjenengan disolati muslimin muslimat sudah tidak mampu apa-apa. Yang kedua mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berkorban. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kurban kalau ditinjau dari segi sejarah, tidak lepas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang bersyukur. Setiap tahun beliau melaksanakan kurban, melaksanakan perintah Rasul Muhammad SAW, meneruskan perintah Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana Rasul Muhammad menganjurkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ahlal baiti min kulli amin udhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya setiap rumah, setiap tahun udhiyah disunahkan untuk berkorban. Ibadah kurban tidak sama dengan fikih haji. Haji setahun hanya sekali. Kaidahnya al-aslu fil amri la yastati tikrar. Hukum asal perintah adalah hanya sekali, itu haji. Al-aslu fil amri la yastati tikrar, untuk haji, dan yang haji untuk diulang-ulangi. Selama masih hidup, selama masih punya keinginan, selama mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, di setiap tahun, setiap rumah disunahkan untuk berkurban. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kurban ditinjau dari segi bahasa, qoroba yang robu kurbanan. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan masdar. Ini menunjukkan bahwa artinya asal bahasanya adalah dekat. Orang yang kurban hati belajar dekat kepada Allah. Kurbanan berarti masdar, mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dekat, kalau sudah diberi kemampuan berkurban oleh Allah, kalau sudah dekat, hindari perkataan, hindari caci maki, hindari suudun, karena itu sangat mengganjal kurban. Kurban yang mengganjal, yang memberi pahala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ditinjau dari sejarah, Nabi Ibrahim setiap tahun kurban dengan puluhan ekor domba.
Lalu ada umatnya yang memujinya, wahai Ibrahim, betapa mulianya engkau setiap tahun berkurban. Karena Nabi Ibrahim juga manusia biasa, beliau terucap, jangankan domba, kalau saya dianugerahi anak, Allah memerintahkan untuk disembelih akan saya laksanakan. Terucap dari lisan Nabi Ibrahim. Akhirnya hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, ucapan adalah doa. Ucapan bersumber dari hati, dari doa, maka ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanggal 7, tanggal 8, dan tanggal 9, yaitu melalui isyarah mimpi. Kalau mimpinya Nabi jelas maksum bisa dipercaya. Kalau mimpinya manusia, setan sudah berada di hati, masih harus disoketkan dengan hadis dan dalil Al-Quran. Kalau mimpinya Nabi jelas maksum. Akhirnya di tanggal 7 Nabi Ibrahim masih ragu-ragu, diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya karena memenuhi ucapannya sendiri. Di tanggal 8 kembali lagi isyarat itu datang kembali para hadirin. Ini perintah Allah untuk menguji keimanan seorang nabi. Andaikan perintah itu jatuh pada turunan panjenengan karena sangat berat sekali mengorbankan anak, saya yakin akan ditinggalkan. Perintah sholat ringan, perintah zakat ringan sudah ditinggalkan. Apalagi perintah yang berat menyembelih anak. Di tanggal 9 muncul lagi isyarat dari Allah untuk menyembelih anaknya. Akhirnya Nabi Ibrahim yakin tanggal 10 itu namanya Arafah, makrifat, tahu memang itu perintah Allah. Akhirnya anaknya diajak musyawarah. Wahai anakku, saya mendapat isyarat dari Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Dalam Al-Quran disebutkan. Akhirnya karena Ismail adalah anak yang soleh, ya abadif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu perintah dari Allah, laksanakan, insya Allah saya tergolong anak-anak yang sabar. Ini kalau anaknya nggak soleh, kalau disembelih anak aku ini perintah Allah, mungkin akan lari para hadirin jamaah Idul Adha. Akhirnya di tanggal 10 itu dilaksanakan sesuai dengan petunjuk isyaratnya dari Allah. Nabi Ibrahim sudah yakin, Ismail sudah yakin, ibunya diajak musyawarah sudah yakin. Akhirnya setan pada waktu itu menggoda, wahai Ibrahim, tidakkah kamu kasihan anak satu-satunya? Wahai Ismail, disembelih itu sakit, larilah kalian, larilah kamu. Wahai ibu Hawa, ibu Hajar, anak satu-satunya, masa kamu tega? Dengan alasan itu perintah Allah. Karena Nabi Ibrahim sudah yakin tidak mungkin Allah menyincarakan hambanya. Akhirnya diambil batu dan dilempar 3 kali. Nabi Ibrahim melempar sekali, Nabi Ismail melempar sekali, dan Ibu Hajar melempar sekali. Akhirnya ditirukan sampai sekarang jadi balang jumroh di Araf, balang jumroh di Mekah sana saat ritual ibadah haji. Balang jumroh adalah menunjukkan kita dengan setan ini bermusuhan. Di tanggal 10 dilaksanakanlah perintah Allah itu. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, setelah itu dilaksanakan, karena Allah tidak mungkin menyengsarakan hambanya. Seluruh pedang yang dibuat untuk menyembelih anaknya tidak ada yang bisa tembus ke anaknya. Akhirnya Ismail pesan, wahai ayahku, saat menyembelih aku jangan hadapkan wajahmu ke wajahku ke wajahmu, karena nanti kamu tidak akan tega. Saya pesan bajuku nanti tolong dikasihkan ibuku untuk kenang-kenangan. Akhirnya saat akan disembelih yang terakhir, disambutlah oleh malaikat Jibril diganti dengan domba. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin menyengsarakan hambanya, hanya menguji keimanan
diawali dari ucapan yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh sangat bahagia orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban. Sungguh sangat bahagia orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban. Apalagi kurban ditunjukkan kepada orang tuanya yang sudah wafat di alam sana, ditunjukkan saudaranya yang sudah wafat di alam sana. Pahala kurban, kalau kita punya uang 200 dikasihkan 200 habis, tapi kalau kurban tidak, yang ngasih sama yang dihadiahi sama-sama mendapatkan, bahkan dilipatkan 7 kali lipat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh sangat bahagia orang tua kita yang kita hadiahi kurban yang sudah wafat, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Sedekah kurban yang dihadiahkan pada orang tua. Sayyidina Ali menyampaikan, ya Rasulullah menyampaikan pada Sayyidina Ali, ya Ali, tasaddaqat alam mautaka fa inna qad wakalal malaika sadaqatukumul aqiyah ilaihim fa yafrahuna ma yafrahun Allahumma fir liman nawwara wa qabrana fa basirhum bil jannah. Sesungguhnya sedekahmu, pahalamu untuk berkorban dan lain-lain kamu hadiahkan pada orang yang meninggal, dibawa malaikat untuk disampaikan kepada mereka. Fayafrahuna asaddu ma yafrahun. Mereka sangat bahagia betul menerimanya kayak diberi hadiah saat itu. Mereka ahli kubur, bapak, ibu, keluarga, panjenengan, saudara yang sudah meninggal berdoa, Allahumma fir liman nawwara kubrana. Ya Allah, ampuni dosa anakku, dosa keturunanku yang menerangi kuburku dengan sedekah dan dengan kurbannya. Fabasirhum bil jannah, beri kehidupan yang bahagia di surga, di akhirat, bahkan kebahagiaan di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kurban tahun ini adalah sangat istimewa. Kita laksanakan dengan lillah, melaksanakan seluruh perintah Allah. Belum tentu kurban yang akan datang usia kulawan panjenengan merangi. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kalau kita menghadiahi orang tua akan senang. Kita jadi orang yang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kullu dunub, dawuh Rasulullah, kullu dunub, seluruh dosa yu'akhiru waha, akan disiksa masa ila yaumil qiyamah, hari kiamat, illa uqul walidain, kecuali orang yang berani dengan orang tua. Orang yang berani dengan orang tua, fa innahu yu'ajjilu li sahibihi, dosanya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min rajulin mata wa waliduhu ghairu radiyaini alaihi illa kharajallahu ruhahu ala ghairi syahadah. Jika ada anak yang berani dengan orang tua, tidak mendapatkan ridho orang tuanya, tidak akan mampu mengucapkan syahadat nanti saat roh berpisah dengan jasad ini. Wala yakhruju min qabri maktubun hadza jazaa'u asallahu ta'ala. Nanti keluar dari alam kubur akan ada tulisan hadza uqul walidain. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah pada pagi hari ini bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan syafaat Rasulullah, kita memohon istighfar ampun kepada Allah. Ya Allah, maafkanlah kami belum mampu menjadi contoh bapak yang baik seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, maafkan saya sebagai anak belum mampu mencontoh Nabi Ismail alaihissalam. Ya Allah, maafkanlah kami belum mampu jadi anak yang soleh dan solehah, meniru Nabi Ismail alaihissalam. Maafkanlah kami jadi ibu yang belum mampu seperti Ibu Hajar, yang rela ikhlas mendampingi anaknya, mensupport suaminya. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah Allah, sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, malaikat Israel
Idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Roh kita sudah ada di tenggorokan. Rasul memberikan syafaat. Allah memberikan pertolongan, mampu kula panjenengan ucapkan syahadat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani fi ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwa tawwabur rahim wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.